Baik, perkenalkan saya Nilu Khade Ulan Candika Dewi dengan NIM 23170410053. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait kasus persaingan usaha tidak sehat yang pernah ditangani oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yakni kasus kartel antara Yamaha dan Honda. Dua produsen motor terbesar di Indonesia, yakni PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor, diduga melakukan kesepakatan penetapan harga untuk sepeda motor jenis skuter matic berkapasitas 110 hingga 125 cc pada tahun 2014. KPPU menemukan bahwa kedua perusahaan ini secara ilegal berkolusi untuk menaikkan harga yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen sekitar 2 juta hingga 3 juta per unit motor. Kasus ini muncul ke persidangan karena adanya gugatan konsumen oleh Boy Raja Malum Purba, pembeli skuter matic Yamaha, dan Muhammad Salom, pembeli skuter matic Honda. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni yang pertama ada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, yang dimana terlibat dalam pertemuan dengan petinggi Honda untuk membahas harga. Yang kedua yaitu PT Astra Honda Motor, yang mengakui adanya komunikasi dengan Yamaha mengenai harga. Yang ketiga yakni Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yang dimana mengumpulkan bukti berupa pertemuan dan email antara petinggi kedua perusahaan. Menurut hasil temuan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Honda telah menaikkan harga skuter matic sebanyak 5 kali dan kenaikan tersebut diikuti oleh Yamaha dalam waktu yang cukup berdekatan. Berdasarkan penemuan ini, pengadilan akhirnya mengeluarkan putusan nomor 4 tentang dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha yang ditangani oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pada tahun 2016, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 163 berupa gugatan diajukan di pengadilan atas tindakan lanjut dari putusan KPPU pada tahun 2017. Selanjutnya, pada putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 217 yang diajukan dalam kasasi ke Mahkamah Agung kategori perdata khusus, yaitu kasus terkait persaingan usaha dengan putusan atau sengketa yang melibatkan KPPU diputuskan pada tahun 2019, di mana dinyatakan bahwa PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menemukan bahwa Yamaha dan Honda melanggar pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melanggar praktik kartel, termasuk pengaturan harga untuk sepeda motor skutik kapasitas 110 hingga 125 cc pada periode 2013 hingga 2014. Selanjutnya yaitu ada dominasi pasar. Nah, dengan adanya kesepakatan harga di antara kedua perusahaan, pasar sepeda motor skutik di Indonesia menjadi kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan harga jual yang lebih tinggi dari seharusnya, yang dalam kasus ini berkisaran antara 14 hingga 18 juta rupiah per unit, padahal seharusnya hanya 8,7 juta rupiah. Praktik ini menciptakan dominasi pasar yang merugikan konsumen dan mengurangi efisiensi pasar. Selama periode kajian, KPPU telah melakukan penelitian terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri sepeda motor, khususnya untuk jenis skuter matic berkapasitas 110 hingga 125 cc di Indonesia. Terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut, serta dugaan adanya penurunan kinerja industri pasar atau potensi kerugian bagi konsumen. Dalam putusan tersebut, yang terbukti dilanggar adalah Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai monopoli penetapan harga sepeda motor matic oleh Yamaha dan Honda. KPPU memutuskan bahwa Yamaha dan Honda terbukti melakukan praktik kartel harga untuk sepeda motor skuter matic
kapasitas 110 hingga 125 cc selama periode 2013 hingga 2015. KPPU menyatakan bahwa meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua perusahaan, mereka telah melakukan concerted action, yaitu tindakan yang direncanakan dan disepakati secara bersama-sama dengan tujuan yang sama, yang dalam hal ini adalah peraturan harga. Dari pelanggaran tersebut, sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi ialah sanksi yang bersifat administratif, yaitu sanksi didenda yang disetorkan ke kas negara sebesar 25 miliar rupiah oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan 22 miliar 500 juta rupiah oleh PT Astra Honda Motor dengan kode penerimaan 423755. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti seperti pertemuan di lapangan golf dan komunikasi melalui email yang menunjukkan adanya kesepakatan harga. Namun, KPPU menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberi ganti rugi kepada konsumen, sehingga konsumen terdampak disarankan untuk mengajukan gugatan secara kolektif jika ingin memperoleh kompensasi. Dampak hukum dari keputusan KPPU terhadap bisnis yang bersangkutan yaitu pertama adanya sanksi dan denda. Keputusan KPPU yang menyatakan bahwa PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor terbukti melakukan praktik kartel dapat mengakibatkan sanksi hukum, seperti denda yang cukup besar. Denda ini bisa mengurangi keuntungan perusahaan dan mempengaruhi stabilitas keuangan mereka. Yang kedua yaitu reputasi perusahaan. Terlibat dalam kasus kartel dapat merusak reputasi kedua perusahaan. Konsumen mungkin menjadi ragu untuk membeli produk dari merek yang terlibat dalam praktik tidak etis. Reputasi yang buruk dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan kehilangan pelanggan setia. Yang ketiga adanya kewajiban perubahan praktik bisnis. Setelah keputusan KPPU, kedua perusahaan harus mengubah cara mereka beroperasi. Mereka tidak bisa lagi berkolusi untuk menentukan harga atau mengatur pasar. Ini berarti mereka harus bersaing secara sehat dan transparan, yang mungkin memerlukan perubahan dalam strategi pemasaran dan penetapan harga. Selanjutnya yaitu ada potensi gugatan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik kartel ini berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Namun, KPPU menyatakan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk memberikan ganti rugi langsung kepada konsumen, sehingga konsumen disarankan untuk melakukan gugatan class action. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan konsumen yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya yaitu dampak hukum terhadap industri, yaitu adanya iklim investasi. Keputusan KPPU dapat mempengaruhi iklim investasi di industri otomotif Indonesia. Beberapa pihak khawatir bahwa vonis ini bisa membuat investor berpikir dua kali sebelum berinvestasi di Indonesia, memilih negara lain yang dianggap lebih stabil secara hukum. Hal ini berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan dan pertumbuhan industri otomotif di masa depan. Yang kedua yaitu ada persaingan usaha. Keputusan KPPU ini memberikan sinyal kuat kepada industri otomotif bahwa praktik kartel tidak akan ditoleransi. Hal ini dapat mendorong perusahaan lain untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan harga dan strategi pemasaran guna menghindari sanksi serupa. Dengan demikian, industri otomotif diharapkan akan lebih kompetitif yang bisa menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih adil dan beragam pilihan produk. Selanjutnya yaitu dampak hukum terhadap konsumen, yaitu pertama harga dan pilihan produk. Konsumen yang menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus kartel ini. Kenaikan harga akibat praktik kartel membuat konsumen membayar lebih dari seharusnya, diperkirakan hingga 3 juta per unit motor. Meskipun KPPU tidak memiliki wewenang untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen secara langsung, keputusan ini membuka peluang bagi konsumen untuk menggugat melalui
mekanisme lain seperti gugatan class action. Dari perspektif konsumen, keputusan KPPU diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar dengan mendorong harga yang lebih kompetitif di masa depan. Namun, ketidakmampuan KPPU untuk memberikan kompensasi langsung kepada konsumen tetap menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kepercayaan terganggu. Kasus ini sempat membuat konsumen merasa dirugikan, terutama karena harga motor skutik yang tinggi saat kartel berlangsung. Namun, keputusan ini juga memberi kepastian bahwa praktik tersebut tidak akan terulang. Ketiga, adanya perlindungan konsumen lebih baik. Kasus ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki perlindungan dari praktik yang merugikan terkait kartel antara Yamaha dan Honda. Dengan adanya KPPU, konsumen lebih percaya bahwa hak mereka diperhatikan. Untuk menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di masa depan, terutama terkait dengan kasus kartel antara Yamaha dan Honda, ada pun beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari sisi hukum dan strategi perusahaan, yaitu pertama, adanya peningkatan penegakan hukum. Pemerintahan dan KPPU perlu memperkuat penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan kartel. Ini termasuk peningkatan jumlah penyelidikan dan audit terhadap perusahaan-perusahaan besar di industri otomotif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi persaingan. Yang kedua yaitu masyarakat selaku konsumen selalu proaktif dan teliti dalam menyikapi kondisi pasar, sehingga dapat terhindar dari kerugian apabila terdapat harga tidak wajar yang dipasarkan oleh pelaku usaha terhadap suatu barang atau jasa. Selain itu, konsumen harus kooperatif dengan lembaga persaingan usaha untuk melaporkan tindakan-tindakan yang diduga anti persaingan. Yang ketiga yaitu regulasi yang lebih ketat. Penyusunan regulasi yang lebih ketat mengenai transparansi harga dan pengaturan komunikasi antara pelaku usaha dapat membantu mencegah kolusi. Misalnya peraturan yang mengatur larangan pertemuan informal antara pesaing dalam konteks penetapan harga. Yang keempat yaitu fokus pada inovasi. Perusahaan harus terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Inovasi tidak hanya mencakup teknologi baru, tetapi juga cara baru dalam memberikan nilai kepada pelanggan, sehingga dapat bersaing tanpa harus terlibat dalam praktik kartel. Yang kelima yaitu transparansi dalam proses bisnis. Penerapan transparansi dalam proses bisnis dan komunikasi dengan konsumen seperti pemasok, hal ini menciptakan kepercayaan di pasar dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman atau niat buruk. Dan yang terakhir yaitu riset pasar secara berkala. Melakukan riset pasar secara rutin untuk memahami tren konsumen dan kebutuhan pasar. Hal ini membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat tanpa harus terlibat dalam praktik-praktik tidak sehat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait kasus kartel antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor yang merupakan kasus persaingan usaha tidak sehat yang pernah ditangani oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.